Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mustami'in, para pemirsa bimbingan Islam rahimahni wa rahimakumullah. Berikut ini adalah halaqah yang ke-9 dalam pembahasan kitab Sifatu Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Salim bin Aid al-Hilali dan karya Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Pada halaqah yang ke-9 ini kita akan membahas tentang siapa saja orang-orang yang diberikan rukhsah, keringanan ya, untuk tidak berpuasa. Ada 5 golongan orang-orang yang diberikan rukhsah ya, atau keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini tentunya Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya, kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan ya, atau kesukaran bagi kalian. Yang pertama adalah al-musafir, yaitu orang yang sedang safar. Cukup banyak hadis-hadis dari Nabi SAW, bahkan sebelumnya ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang menunjukkan bahwa orang yang safar itu boleh untuk tidak berpuasa ya, di tengah hari bulan Ramadan. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar ya, kemudian dia tidak puasa Ramadannya, maka fa iddatun min ayyamin ukhra, dia menggantinya, mengqadha ya, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lainnya ya, setelah bulan Ramadan. Nah ini. Adapun hadis, maka diantaranya hadis Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya, beliau adalah sahabat yang sering berpuasa ya. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'asumu fis safar?" Ya Rasulullah, apakah aku boleh berpuasa ketika safar ya? Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sum in syi'ta wa aftir in syi'ta." Berpuasalah kalau kamu mau ya, atau berbukalah kalau kamu mau. Berarti di sini Nabi memberikan pilihan ya, boleh untuk tidak berpuasa bagi orang yang musafir. Kemudian hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, safartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan falam ya'ib as-saimu 'alal muftiri walal muftiru 'alas saim. Ya, hadis juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, beliau menceritakan bahwa aku pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antara kami yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, dan yang berbuka pun tidak mencela yang berpuasa. Berarti di sini hadis ini juga memberikan satu keterangan ya, adanya pilihan bagi orang yang safar untuk tidak berpuasa ya. Walaupun ada juga ya hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala suka jika rukhsahnya, keringanannya itu dilakukan oleh hamba-hambanya. Sebagaimana hadis yakni dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar dengan sanad yang sahih, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Allah itu senang ya, suka apabila rukhsahnya dilakukan oleh hamba-hambanya ya, sebagaimana Allah benci apabila maksiatnya dilakukan oleh hamba-hambanya ya. Nah di sini berarti ya, kita ada 2 macam dalil ya. Dalil yang sifatnya memberikan pilihan
ya, dan dalil yang sifatnya menegaskan bahwasannya sebaiknya mengambil rukhsah. Namun juga ada dalil, ya, seperti dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dalam Jami' Tirmidzi dan yang lain-lain, dan sanadnya sahih. Beliau menjelaskan, wa kanu yarawna annahu man wajada quwwatan fasama fahasan wa man wajada dha'fan fa aftara fahasan. Di sini dijelaskan bahwa bagi orang yang safar kemudian dia berpuasa dan ternyata puasanya tidak masalah, artinya dia kuat, ya, maka silakan berpuasa dan itu bagus. Tapi kalau ternyata dia safar kemudian memaksakan diri puasa, akhirnya lemah dan kesulitan dalam safarnya, maka sebaiknya dia berbuka, ya. Makanya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan seperti itu tadi, wa kanu yarawna annahu man wajada quwwatan fasama fahasan. Ya, para sahabat menganggap bahwasannya orang yang mendapatkan kekuatan pada dirinya ketika safar kemudian dia tetap berpuasa, maka ini bagus. Namun orang yang merasakan kelemahan ketika berpuasa, ya, dia juga safar, maka ketika itu dia berbuka, inilah yang bagus baginya, ya. Dan ingat, justru malah kalau orang memaksakan diri ketika safar sampai akhirnya lemah dan menyulitkan yang lain, ya, maka ini justru tercela, maka ini justru tidak baik, dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Karena Nabi bersabda, laisa minal birri as-siyamu fis safar, ya, tidak termasuk kebaikan, ya, berpuasa ketika safar. Ini maksudnya kalau dia sampai merasa lemah dan sulit, ya. Karena memang ada kisahnya tentang hadis ini, yaitu sahabat yang pingsan lalu dikerumuni oleh sahabat yang lain, ya, ditolong, ya, pokoknya jadi menyulitkan sahabat yang lain yang safar juga. Maka Nabi mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukan termasuk kebaikan, ya, berpuasa ketika safar. Ini maksudnya bagi yang, sekali lagi, ya, puasa pada saat safar menyulitkan dirinya, membuatnya lemah, ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang sakit, ya, berdasarkan ayat yang tadi, Al-Baqarah ayat 100, yakni 185, ya, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan tentunya penyakit yang dimaksud adalah penyakit yang kalau dia berpuasa ini akan membuatnya lemah, akan bermadarat baginya, atau memperlambat kesembuhannya, atau menambah penyakit-penyakit yang lain, ya, maka dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa kemudian dia mengqadha'nya pada waktu lain selain atau setelah bulan Ramadan. Yang ketiga, yang ketiga ini bahkan tidak boleh berpuasa, yaitu wanita yang haid dan nifas. Artinya bahkan kalau dia berpuasa, puasanya selain tidak sah, bahkan dia pun malah berdosa, ya, karena dia beribadah di waktu yang tidak boleh dia beribadah puasa, ketika haid dan nifas, ya, dan puasanya tidak sah. Kemudian yang keempat adalah orang tua, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, kakek-kakek atau nenek-nenek yang lemah, maka ini, yakni boleh untuk tidak berpuasa. Namun karena dia lemah tentu tidak mengqadha'nya, ya, tapi dia menggantinya dengan fidyah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 184, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya, dan wajib bagi orang-orang yang berat dalam menjalankan puasa, maka kalau mereka tidak berpuasa mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang miskin, ya, satu harinya itu, ya. Jadi di sini Syekhul Kabir, ya, orang tua yang laki-laki ataupun yang perempuan, atau almar'atul ajuz, ya, kakek-kakek dan nenek-nenek ini yang kalau lemah dia nggak sanggup berpuasa, maka dia membayar atau mengeluarkan fidyah, ya. Disebutkan oleh
Ibnu Abbas sebagaimana dalam riwayat Bukhari, asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabiratu la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yawmin miskinan. Syekh yang tua, kakek-kakek ya, ataupun wal mar'atul kabirah, wanita yang tua ya, nenek-nenek, la yastati'ani an yasuma, mereka apabila tidak mampu untuk berpuasa, fayut'imani makana kulli yawmin miskinan, mereka memberi makan ya setiap harinya itu satu orang miskin. Ya, dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas juga mengatakan wa yut'imu an kulli yaumin miskinan nisfa sa'in min hintah. Memberi makannya itu sebanyak setengah sa' ya kepada satu orang miskin ini berupa gandum. Setengah sa' itu berarti sekitar 1,5 kilogram. Ya, ini kalau bahan makanan mentah ya. Di antara ulama juga ada yang membolehkan satu porsi makanan ya untuk satu fakir miskin. Ya. Itu kalau bahan makanan mentah setengah sa' 1,5 kilo hintoh gandum yang biasa, tapi kalau gandum yang bagus ya qumah ya, itu cukup 1 mud saja, artinya 1/4 sa' ya, berarti 7,5 ons atau 3/4 kilogram. Ya, demikian pula yang dilakukan oleh Anas bin Malik ya, sebagaimana dalam riwayat Daruqutni dan sanadnya sahih, beliau ketika di masa tuanya itu lemah, tidak mampu berpuasa ya, kemudian beliau membuat satu nampan besar berupa sarid ya, kurma yang sudah dicampur dengan gandum ya, satu makanan yang sangat lezat di zaman Nabi SAW. Lalu beliau memanggil 30 orang miskin ya, dan ya mereka kenyang semua. Dan yang terakhir, yang kelima, yang merupakan atau orang-orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa adalah wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Ya. Mereka jika sekiranya berpuasa ketika hamil atau ketika menyusui ini membuatnya lemah, maka boleh untuk tidak berpuasa ya. Dan ini juga sama ya, nanti kalau dia bisa untuk mengqadha pada waktu yang lainnya, maka dia qadha. Kalaupun dia tidak mampu karena kelemahan dirinya ketika hamil dan berpuasa, maka dia pun mengeluarkan fidyah seperti yang tadi dijelaskan pada orang tua yang laki-laki ataupun perempuan. Ya. Dan ada satu hadis dari Anas bin Malik Al-Ka'bi ya, yang menerangkan akan hal ini. Hadis dalam Jami' At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Dawud dan yang lain-lain, dan sanadnya hasan ya, bahwasanya wanita yang kata Nabi SAW wa 'anil hamili wal murdi' as-saum, Nabi mengatakan bahwa wanita yang hamil dan menyusui ini kewajiban bagi mereka itu, atau Allah Subhanahu wa taala menggugurkan saum bagi mereka ya, dan tentunya mengganti pada hari yang lain, atau kalau tidak mampu juga maka mengeluarkan fidyah seperti yang tadi sudah diterangkan. Itulah 5 golongan orang yang mendapatkan rukhsah untuk boleh tidak berpuasa, dan tentunya mengqadha ada kalau memang harus mengqadha, seperti wanita yang haid dan nifas ya. Kalau orang tua ya karena lemah selalu, maka dia membayar fidyah. Kalau wanita yang hamil atau orang yang sakit, maka dilihat ya, kalau sekiranya mampu untuk mengqadha. Kalau sekiranya penyakitnya lemah selalu, membuatnya lemah, atau juga wanita yang hamil ini juga ya, ini selalu, misalkan selalu hamil ya, dalam arti dari tahun ke tahun dia menyusui banyak anaknya, maka kewajibannya adalah mengeluarkan fidyah. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.